Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita pada minggu ini, yaitu minggu yang bernama Misericordias Domini, bumi dunia penuh dengan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, yaitu tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu sifat Allah yang terus ditekankan dan diajarkan adalah bahwa Allah adalah Allah yang setia dan benar. Artinya bahwa semua yang difirmankan Allah itu adalah benar keberadaannya, hakikatnya. Dan tidak ada kebohongan yang pernah keluar daripada dirinya dan yang ada di dalam firman-Nya. Karena itulah firman Allah itu adalah sebuah kebenaran. Bahwa Allah adalah Allah yang setia, sehingga semua yang dijanjikannya di dalam firman-Nya itu adalah akan digenapi. Dan tidak pernah Allah ingkar akan janji-janjinya itu. Itulah sifat Allah yang harus juga kita imani di dalam perjalanan kehidupan kita sekarang ini. Karena apa? Karena kita sedang mengalami tekanan hidup. Belakangan ini sering kita dikirimi video tentang orang-orang Kristen yang bernyanyi dengan lagu pilihan
yaitu, Tuhan, berapa lama lagi ku dilupakan? Tuhan, berapa lama lagi Engkau sembunyi dariku? Tuhan, sampai kapan aku khawatir? Sampai kapan aku bersedih, Tuhan? Sampai kapan ku bersedih, ku bersedih? Sebuah refleksi iman yang diangkat dengan nyanyian itu, bahwa perjalanan hidup orang percaya ketika mengalami tekanan sering mempertanyakan tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi aku dibiarkan, aku ditinggalkan? Sementara sebenarnya virus corona yang kita jalani ini, kalau resminya diumumkan hanya kurang lebih 50 hari, kita sudah menjalani, katakanlah dulu, social distance ataupun anjuran yang mengatakan tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Tetapi biarpun hanya 1 bulan lebih itu, kita sudah merasakan betapa lamanya itu. Tuhan, berapa lama lagi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah kita harus meyakini apa yang disaksikan di dalam Alkitab, bahwa banyak dari zaman dahulu orang mengalami penderitaan, tetapi tetap kita meyakini bahwa Allah tidak pernah memikirkan, merencanakan hal-hal yang mencelakakan orang-orang yang dikasihinya. Kalau kita ingat bagaimana Nabi Yeremia yang juga pada masa itu bangsa Israel mengalami tekanan, dalam Yeremia 29 ayat 11, di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah sifat kemanusiaan kita lah yang sering mendorong, bila ada kita alami penderitaan, maka penderitaan itu, apalagi itu berlangsung lama, akan memunculkan di dalam hati kita pertanyaan, apakah Allah setia? Apakah Allah masih peduli? Atau apakah Allah masih memelihara kehidupan kita yang sudah lama mengalami tekanan dan cobaan ini? Sehingga belakangan ini juga sering diperdengarkan kembali, jangan-jangan Allah sudah bosan melihat kita, katanya. Karena itu cobalah dulu kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan tentang apakah Allah setia kepada kita walaupun manusia itu adalah orang berdosa, dijawab oleh Paulus di dalam firman Tuhan yang saya baca tadi dalam kitab Roma, di mana Paulus mengambil contoh tentang keberadaan bangsa Israel, tentang keberadaan kaum orang Yahudi. Mereka itu memahami bahwa diri mereka adalah bangsa pilihan, karena itu mempunyai hak istimewa di hadapan Allah. Karena kepada mereka itu telah dialamatkan firman Tuhan, hukum Taurat mereka menjadi penerimanya. Dan mereka itu adalah bangsa yang mungkin kita katakan sumber para nabi. Semua nabi-nabi yang kita kenal datang dari mereka. Karena itu selalu orang bertanya, kalau mereka itu ingkar, dan pada waktu Paulus orang-orang Kristen juga bertanya, kalau orang-orang Yahudi tidak mau percaya kepada Yesus, apakah Allah masih setia kepada mereka? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menerangkan, memang kita harus tetap meyakini bahwa bangsa Yahudi itu adalah alamat daripada firman Tuhan. Mereka adalah alamat daripada hukum Taurat.
Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul merasakan bahwa mereka itu secara genetik keturunan Abraham adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Itu betul dan tidak boleh disangkal. Dan itu betul. Dan itu keluar daripada pihak Allah yang menyatakannya kepada mereka. Namun tetap harus diingat bahwa bangsa Yahudi, bangsa Israel, mereka juga adalah bangsa yang suka memberontak kepada Allah. Mereka gagal mematuhi hukum Taurat. Kadang mereka membuat Allah lain untuk disembah. Dan oleh karena itu, kita dapat menyatakan bahwa walaupun mereka dipilih menjadi bangsa pilihan Allah, tetapi mereka tetap orang berdosa di hadapan Allah. Sama seperti kita menjadi orang Kristen, orang percaya di dalam Yesus, tetapi tetap kita di hadapan Allah adalah orang yang berdosa. Apabila karena dosa kita di hadapan Allah, seperti dosa orang Yahudi yang tidak mau menerima keberadaan Yesus, dan kita juga sudah menerima tetapi kita tetap masih berdosa, apakah keunggulan mereka dan apakah kekurangan kita? Sebab kita di dalam Yesus. Paulus menerangkan bahwa di hadapan Allah kita adalah sama-sama orang berdosa, dan kepada orang berdosa itu Allah menunjukkan kasih setianya, sehingga semua manusia di hadapan Allah mempunyai kedudukan yang sama. Baik orang Yahudi, baik orang bersunat, baik orang-orang yang dipilih nenek moyangnya, dan baik orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Semua memerlukan kasih setia Allah, supaya di dalam kasih setia itulah kita dilayakkan di hadapannya. Makanya gereja-gereja Protestan dan juga Katolik membuat dalam minggu sesudah Advent, sesudah Paskah itu ada Minggu Misericordias Domini, yaitu bahwa kasih setia Tuhan memenuhi bumi ini. Walaupun di bumi ini banyak orang-orang yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah walaupun kita masih mengalami pandemi COVID-19 katanya, terus berlanjut entah berapa lama lagi, dan apabila ini terus menimbulkan rasa takut di antara kita, lalu ada orang bertanya, apakah Tuhan sudah melupakan kita? Tentu jawabannya tidak. Atau ada orang bertanya, apakah Tuhan sudah bosan melihat kita karena sering jatuh ke dalam dosa? Juga kita percaya jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang setia dan Allah yang benar. Dia tetap setia, mencintai, mengasihi kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus, dapatkah ketidaksetiaan kita membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Bahwa lebih besar kesetiaan Allah kepada kita daripada ketidaksetiaan kita. Oleh karena itu, marilah kita meyakini bahwa dalam kehidupan penderitaan sekalipun, bahwa dalam keadaan perasaan penuh dengan tekanan dan juga perasaan bimbang, apakah musibah ini karena umat manusia penuh dengan dosa, maka haruslah jauh lebih kita percaya bahwa Allah penuh dengan kasih setia kepada kita orang percaya, kepada umat manusia di dunia ini,
supaya ia menunjukkan kasih setianya kelak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu apakah implikasinya jika kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang setia? Paling tidak kita harus meyakini dengan kuat ataupun dengan teguh bahwa hidup kita ini, walaupun penuh dengan ancaman pada saat ini, ataupun hidup kita ini penuh dengan yang kita katakan permasalahan hidup, dan itu mungkin akan terus datang dan berganti modelnya, maka kita di tengah-tengah kehidupan seperti itu tetap mempunyai dasar iman yang kuat bahwa Allah setia kepada kita. Hidup kekristenan kita yang sudah kita jalani bersama, kita dibaptis, kita beribadah, kita selalu berdoa, melakukan yang apa Tuhan perintahkan, tidaklah sia-sia. Karena itu kita harus terus melakukan itu, melakukan tindakan ibadah itu, melakukan perbuatan kasih, perbuatan kesaksian, walaupun tekanan hidup terus berjalan beriringan dengan itu, kita harus tetap melaksanakannya. Karena Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang setia. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Mempercayai Allah yang setia, kita dilatih bersabar. Dalam bahasa Batak disebut merbenget nirokan. Di Alkitab, bersabar itu bukan bermakna menunggu dengan manis, tetapi bersabar itu diartikan dengan daya tahan. Kita saat ini berlomba-lomba dengan kesabaran kita, dengan daya tahan kita, yakni supaya kita dengan tekun menghadapi kesukaran ini. Kita bertahan dan berlomba-lomba menunjukkan ketahanan kita, kesabaran kita dalam ujian yang kita hadapi. Karena apa? Karena kita percaya kesabaran itu di dalam iman akan mendatangkan kebaikan. Bersabar dalam keadaan aman atau dalam keadaan sesuai dengan rencana, semuanya berlangsung dengan baik, mudah dilakukan. Tetapi bersabar dalam tekanan hidup, dalam penderitaan, merupakan sebuah ujian dari Tuhan tentang kesabaran kita itu, supaya kita terus menunjukkan kesetiaan kepadanya. Ketika kita terancam oleh virus yang mematikan, kita dibatasi, kita disuruh untuk tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadahlah di rumah, dan jikapun akan keluar, lindungi diri. Jangan menjadi orang yang menularkan ataupun orang yang tertular dari virus itu. Semuanya itu harus kita hadapi dengan kesabaran. Kita harus terus bertahan dalam tekanan kehidupan yang berat. Karena apa? Karena bumi ini misericordias Domini, penuh dengan kasih setia Tuhan. Dalam bersabar itu kita butuh waktu. Kita harus menjalani hari-hari dengan tekun. Dan apabila banyak nyanyian sekarang bertanya, Tuhan berapa lama lagi? Maka jawabannya sudah pasti bagi kita. Tuhan menjawab, aku adalah Allah yang setia dan Allah yang benar. Karena itu bersabarlah dalam menghadapi berbagai cobaan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kita keyakinan akan pemeliharaannya, dan kita bersabar di dalam menghadapi
penderitaan ataupun cobaan hidup yang tengah berlangsung saat ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang benar. Kesetiaan-Mu tidak akan pernah berubah kepada kami, walaupun kami orang berdosa dan kadang menunjukkan ketidaksetiaan kepada Engkau dan juga kepada orang-orang lain. Tuhan, karena itu kami bermohon, biarlah kami merasakan kasih setia-Mu penuh di tengah-tengah kehidupan kami, walaupun kami tengah menghadapi pandemi virus corona di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Ajarlah kami Tuhan untuk bertahan, melihat bahwa pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami berlangsung terus, walaupun banyak dari antara kami yang dirumahkan dari pekerjaannya, sehingga kehilangan mata pencaharian. Banyak orang yang bekerja di transportasi, yang bergerak untuk mengantarkan orang melalui kendaraan sepeda motor, para pengemudi ojol, kehilangan mata pencaharian. Tolonglah kami Tuhan, ajari kami untuk tetap bertahan di dalam hidup ini dan memanfaatkan kasih karunia-Mu itu di dalam hidup kami. Banyak penderitaan jemaat-Mu Tuhan, baik orang yang berjualan, orang yang bekerja di hotel, orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya melibatkan banyak orang. Semuanya kami Tuhan merasakan betapa sudah lebih dari 1 bulan kami kehilangan banyak mata pencaharian, tapi kasih setia-Mu lah yang selalu menyertai kami. Tuhan, tolonglah yang sakit. Kadang kami Tuhan tidak sanggup untuk melihat mereka, menjenguk mereka, membesuk mereka, tapi kasih setia-Mu lah membesuk para jemaat-Mu yang sakit Tuhan, yang memberikan mereka kekuatan untuk bertahan sekalipun mereka harus menderita karena virus corona ataupun karena penyakit yang lain. Hanya Engkaulah Allah yang setia yang memelihara kami. Dengarlah Tuhan doa kami, permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.